Surah Al-Ankabut ayat 64. Mengapa games itu mengasihkan dan cenderung kemudian melupakan hal-hal yang penting dikerjakan dalam hidup ini. Surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun. Lahun itu sesuatu yang melalaikan. Wala'ib dan permainan. Yakni kalau seseorang menjadi gemar bermain game karena memang itulah karakter kehidupan dunia, maka selalu tidak ada kecuali lahwun wa la'ib. Game itu kan la'ib. Dalam tafsir ada beda sedikit lahun dengan la'ib. Tapi dua-duanya adalah ma la faidata fihi. Sesuatu yang tidak ada faidahnya. Hanya saja kalau lahun itu sesuatu yang tidak ada faidahnya tersebut sampai mengganggu dari mengerjakan yang manfaat, yang berfaidah. Adapun la'ib itu memang tidak ada faidahnya pada dirinya, tetapi tidak sampai mengganggu kepada hal-hal yang penting dan semestinya dikerjakan dalam hidup ini. Otomatis selama kita berada di dunia dan memang bergantung kesenangan itu kepada kesenangan dunia, maka games itu menjadi sangat menyenangkan dibanding dengan belajar online. Nah, di sini bagaimana caranya agar tidak betah atau beralih dari game itu? Maka dijelaskan pada penggalan ayat tersebut yang terakhir, penggalan terakhir atau penggalan kedua dari surah Al-Ankabut ayat 64 ini, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sempurna. Tidak ada senda gurau yang tidak bermanfaat. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salaman. Itu akhirat. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya adalah pengetahuan. Kuncinya adalah ilmu. Kebanyakan orang yang jatuh ke dalam perbuatan yang sia-sia atau dalam ini main games misalkan, itu karena tidak ada pengetahuan sebelumnya bahwa itu la'ibun, bahwa itu lahun yang melalaikan dari hal yang penting. Bahkan bisa jadi ada anak milenial atau kita bahkan belum mengerti yang penting itu mana untuk hidup ini. Bisa jadi yang tidak penting malah dianggap penting. Seperti game tadi itu kayaknya hidup itu kalau tidak main games itu sengsara gitu. Ini karena tidak ada ilmu di situ. Saya jadi teringat terus nih sama kakek saya, Ustaz. Jadi rupanya kakek saya itu terus mengasih saya ilmu sampai tentang dam-daman juga, sampai tentang catur, main kelereng, sampai mantau ke situ. Karena dengan pengetahuan inilah, maka siapapun
anak atau bahkan kita bisa mengetahui di permainan mana kita harusnya senang, di game mana yang mestinya kita bahagia. Ternyata innad darul akhirata lahiyal hayawan. Ketika orientasinya akhirat, maka itu kesenangan. Selama tidak ada orientasi akhirat, maka terus saja akan merasa nikmat dengan hal-hal yang palsu itu. Kata Kang Boni tadi, bunga itu indah, bunga ini indah, tapi sayang palsu. Game itu pun juga sama. Game itu menyenangkan, tapi sayang palsu. Karena wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kebahagiaan yang ditimbulkan oleh game itu kebahagiaan yang merusak, bukan memberikan kehidupan. Karena yang memberikan kehidupan hanyalah ketika kita bekerja, ketika kita beramal, ketika kita berusaha, beribadah, melakukan sesuatu dan orientasinya akhirat, dan itu diawali dengan pengetahuan, dengan ilmu. Jadi jadilah milenial yang penuh dengan ilmu. Jadi kalau mau main game nih, saran saya, katakan saja gamenya halal, karena di situ tidak ada perbuatan zolim dalam kontennya. Tetapi tetap katakan Boni itu kan bisa menimbulkan kecanduan. Maka sebelum pegang apa itu namanya, yang alat ininya, sticknya, maka sebelum pegang itu, maka kuasai dulu ilmunya. Ibarat naik kuda, tentu saja naik kuda itu halal. Tetapi kalau kemudian nggak tahu ilmu naik kuda, bisa jatuh. Sama juga dengan mengendarai motor atau mengendarai mobil, halal, boleh-boleh saja siapapun bisa. Tetapi kalau tidak tahu ilmunya, di mana akhlaknya, di mana cara mengendarainya, maka itu jadi bahaya. Game pun katakanlah seperti itu, maka sebelum pegang kendali game itu, maka kuasai dulu ilmunya, agar di situ tetap bisa menjaga akhlak, dan orientasinya tetap akhirat, bukan terhibur dengan kesenangan sesaat yang duniawi itu. Masih terngiang musibah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Bogor. Kejadian itu menyisakan duka bagi umat Islam. Beberapa masjid di daerah itu mengalami kerusakan. Salah satunya adalah Masjid Cipendawa yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan upaya doa dan kebaikan para muhsinin, alhamdulillah, tahap pembangunan Masjid Cipendawa Bogor sudah mencapai 25%. Pengocoran tiang sudah selesai, dan saat ini akan memulai pembangunan atap masjid. Mari, kita bersama bergotong royong untuk membangun rumah Allah. Semoga niat baik kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi wasilah dan diampunkannya dosa serta dikabulkannya doa. Jazakumullah khairan.